Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa memanas dari peserta negara Senegal menanyakan kecurangan pemilu Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden atas bantuan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal umur Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun sebagai syarat calon wakil presiden serta pengalamannya belum ada menduduki jabatan calon wakil presiden karena pengalamannya baru menduduki wali kota Solo, ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri langsung loncat menjadi calon wakil presiden. Dengan kekurangan Gibran Rakabuming berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming menjadi sah sebagai calon wakil presiden, maka masyarakat menyatakan Gibran Rakabuming anak haram konstitusi. Sedangkan aparat Komisi Pemilihan Umum, KPU, penegak hukum, baik polisi, jaksa agung, maupun KPK, tidak ada yang berani menyatakan Gibran sebagai anak haram konstitusi. Karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi negara Indonesia, karena bila sampai ada yang berani menyimpang dengan kebijaksanaan, Presiden Joko Widodo akan dipecat dari jabatannya. Disinilah awal letaknya kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak netral, yang penuh kecurangan. Sejak saat itu pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pejabat lainnya sudah tidak netral lagi. Semua berpihak untuk menguntungkan memenangkan nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming antara lain: A. Termasuk menghimpun kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. B. Ketika Presiden Joko Widodo di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menyatakan Presiden bisa ikut kampanye dan berpihak. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi sembako berupa beras 10 kg dan bantuan berupa uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. Sebaliknya, kecurangan yang merugikan saingannya nomor urut 01 dan nomor urut 03 masalah berupa tahap kampanye. Ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atributnya diturunkan Satpol PP, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. B. Dibatalkannya Anies Baswedan kampanye di salah satu daerah oleh kepala daerah setempat di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera, sedangkan calon Presiden Prabowo Subianto bebas kampanye di seluruh Indonesia. C. Masih ada lagi ketidaknetralan dilakukan di tengah-tengah masyarakat terkait kampanye. 2. Tahap pemilihan pemungutan suara. Adanya pencoblosan duluan nomor 02 baru diserahkan kepada warga pemilih. B. Setiap kotak suara berisi 300 surat suara, tetapi berisi 700-800 kotak suara. Lebih separuh kelebihan surat suara diduga dimasukkan ke nomor 02. Masih banyak kekurangan yang dilakukan tahap pemungutan suara.
tahap penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan Sirekap tujuannya untuk mempermudah menghitung suara yang masuk, tetapi digunakan untuk kecurangan untuk memenangkan nomor urut 02 dan masih banyak kecurangan yang lain untuk memenangkan nomor 02. Semua kecurangan dalam pemilihan umum atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden semua diketahui dunia internasional. Pada saat sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada utusan dari negara Senegal mengajukan pertanyaan kecurangan pemilihan umum di Indonesia, terutama menentukan pada waktu presiden Jokowi menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Semua utusan Indonesia yang mewakili Indonesia, Presiden Joko Widodo yang ikut di Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tidak bisa menjawabnya, yang mempermalukan bangsa Indonesia di tengah-tengah warga dunia. Berdasarkan informasi tersebut, berkesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo adalah pembohong besar, selaku aktor utama terjadinya kebohongan aparat negara dan pemerintah yang juga menginjak-injak hukum dan perusak demokrasi di Indonesia. Tadinya Presiden Joko Widodo banyak mendapat pujian, kinerjanya baik, masuk 50 kepala negara di dunia yang terbaik, termasuk Presiden Joko Widodo masuk urutan ke-7 terbaik dari 50 negara tersebut, sampai ada rencananya sehabis purna tugas sebagai presiden akan diangkat menjadi sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dengan peristiwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia, diduga Presiden Joko Widodo dibatalkan sebagai calon sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Harapan saya semua anak bangsa Indonesia jangan ada yang meniru perilaku curang Presiden Joko Widodo sampai membawa nama bangsa Indonesia jelek di mata dunia internasional. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden atas bantuan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Padahal umur Gibran Rakabuming belum berumur 40 tahun sebagai syarat calon wakil presiden serta pengalamannya belum ada menduduki jabatan calon wakil presiden karena pengalamannya baru menduduki wali kota Solo ditambah belum pernah anggota DPR, gubernur, dan menteri langsung loncat menjadi calon wakil presiden. Dengan kekurangan Gibran Rakabuming berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming menjadi sah sebagai calon wakil presiden, maka masyarakat menyatakan Gibran Rakabuming anak haram konstitusi, sedangkan aparat Komisi Pemilihan Umum KPU, penegak hukum, baik polisi, jaksa agung maupun KPK, tidak ada yang berani menyatakan Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi, karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara Indonesia. Karena bila sampai ada yang berani menyimpang dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo akan dipecat dari jabatannya. Disinilah awal letaknya kecurangan penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak netral, yang penuh kecurangan. Sejak saat itu pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pejabat lainnya sudah tidak netral lagi. Semua berpihak untuk menguntungkan memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, antara lain A. Termasuk menghimpun kepala desa dan seluruh lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno Jakarta menginstruksikan memenangkan nomor 02. B. Ketika Presiden Joko Widodo di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma menyatakan Presiden bisa ikut kampanye dan berpihak. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi sembako berupa beras,
10 kg dan bantuan berupa uang kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. Sebaliknya, kecurangan yang merugikan saingannya nomor urut 01 dan nomor urut 03 masalahnya berupa 1. Tahap kampanye. Ketika penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atributnya diturunkan Satpol PP, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. B. Dibatalkannya Anies Baswedan kampanye di salah satu daerah oleh kepala daerah setempat di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera, sedangkan calon presiden Prabowo Subianto bebas kampanye di seluruh Indonesia. C. Masih ada lagi ketidaknetralan dilakukan di tengah-tengah masyarakat terkait kampanye. Tahap pemilihan suara. Tahap pemungutan suara. Adanya pencoblosan duluan nomor 02 baru diserahkan kepada warga pemilih. B. Setiap kotak suara berisi 300 surat suara, tetapi berisi 700-800 kotak suara. Lebih separuh kelebihan surat suara diduga dimasukkan ke nomor 02. Masih banyak kecurangan yang dilakukan tahap pemungutan suara ini. 3. Tahap penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan Sirekap tujuannya untuk mempermudah menghitung suara yang masuk, tetapi digunakan untuk kecurangan untuk memenangkan nomor 02, dan masih banyak kecurangan yang lain untuk memenangkan nomor 02. Semua kecurangan dalam pemilihan umum atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden semua diketahui dunia internasional. Pada saat sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada utusan dari negara Senegal mengajukan pertanyaan kecurangan pemilihan umum di Indonesia, terutama menentukan pada waktu presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Semua utusan Indonesia yang mewakili Presiden Joko Widodo di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa menjawabnya, yang mempermalukan bangsa Indonesia di tengah-tengah warga dunia. Berdasarkan informasi tersebut, berkesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo adalah pembohong besar selaku aktor utama terjadinya kebohongan aparat negara dan pemerintah yang juga menginjak-injak hukum dan perusak demokrasi di Indonesia. Tadinya Presiden Joko Widodo banyak mendapat pujian, kinerjanya baik, masuk 50 kepala negara di dunia yang terbaik, termasuk Presiden Joko Widodo masuk urutan ke-7 terbaik dari 50 negara tersebut. Sampai ada rencananya sehabis purna tugas sebagai presiden akan diangkat menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dengan peristiwa kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Indonesia, diduga Presiden Joko Widodo dibatalkan sebagai calon Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Harapan saya, semua anak bangsa Indonesia jangan ada yang meniru perilaku curang Presiden Joko Widodo sampai membawa-bawa nama bangsa Indonesia jelek di mata dunia internasional. Sekian dan terima kasih.